Mungkin ada yang mungkin ada yang bertanya, ketika kita men-summarize, apakah kita hanya men-summarize sebuah teks yang besar seperti itu? Nah, jawabannya kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau kita bagi teks summarization berdasarkan apa yang ingin kita ringkas, itu bisa kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah single document summarization, dan kedua adalah multiple documents summarization. Di mana untuk single document summarization ini ketika kita diberikan satu dokumen, maka kita bisa memproduce misalkan abstraknya, atau kita bisa memproduce outline-nya, atau kita bisa mengoutputkan headline-nya. Jadi kalau teman-teman baca berita di di portal berita gitu, biasanya kelihatannya antara outline dan headline itu dua hal yang berbeda, tetapi tetap bisa menonjolkan ringkasan dari berita tersebut. Kemudian ada juga multiple document summarization, di mana given a group of documents, kita ingin menghasilkan misalkan beberapa news story yang memuat event yang sama dari dokumen yang diinputkan tersebut. Kemudian kita bisa mengoutputkan misalkan web page yang memuat topik atau pertanyaan atau query yang diinputkan tersebut. Nah, ya jadi contohnya seperti itu. Itu juga bisa dilakukan. Jadi tidak hanya satu dokumen, bisa ada dokumen satu, dokumen dua, dan dokumen tiga. Kemudian kita mencoba untuk mengambil kesimpulan dari tiga dokumen ini. Kemudian kalau berdasarkan jenisnya, itu juga bisa dibagi menjadi query focus dan generic summarization. Di mana generic summarization ini berarti summarization yang generic, yang biasa, di mana kita men-summarize konten dari sebuah dokumen, seperti biasa. Tetapi ada juga jenis summarization yang lain, yaitu query focus, di mana kita men-summarize dokumen with respect to an information need to express in a user query. Jadi kita punya satu dokumen, kemudian ada user query, dan summarize yang dilakukan oleh sistem itu harus berhubungan dengan query dari si user tersebut. Jadi bisa kita bilang query focus summarization ini mirip semacam kayak kompleks question answering system gitu. Nah, di mana kita menjawab question dengan cara men-summarize dokumen yang punya information tersebut untuk uh, kita construct atau kita bangun jawabannya. Jadi kurang lebih seperti gambar di sampingnya. Kita punya banyak dokumen, kemudian ada query dari user. Nah, berdasarkan query ini di retrieve lah atau dikembalikanlah dokumen-dokumen yang relevan. Kemudian dari dokumen yang relevan tersebut di uh, generate lagi sebuah summary atau dihasilkan sebuah summary. Nah, kemudian ada juga hal yang menarik, yaitu summarization for question and answering, di mana ada yang istilahnya snippets. Kita membuat snippet untuk men-summarize web page untuk suatu query. Nah, ini salah satu penerapan dari yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian multiple documents, kita bisa create answer to complex question summarizing multiple document. Nah, jadi eh, daripada kita bikin snippet tadi untuk setiap dokumen, kita bisa buat jawaban untuk complex question yang memuat semua dokumen tadi. Dan yang jelas ada juga pembagian summarization berdasarkan outputnya, yaitu
extractive summarization dan abstractive summarization. Um, Kalau dari namanya cukup intuitif ya. Jadi extractive summarization itu digunakan untuk meng-create summary dari frase atau kalimat yang tertera atau berada di dalam source dokumen. Jadi kita punya suatu dokumen dan untuk membuat uh, summary dari dokumen tersebut, kita tinggal comot saja kalimat-kalimat pentingnya. Nah, itu namanya extractive summarization. Yang kedua, ada yang namanya abstractive summarization, di mana kita bisa mengekspres idea yang ada di source dokumen menggunakan different words. Jadi, sama saja seperti halnya kalian baca suatu dokumen, kemudian kalian tuliskan lagi isi ringkasan dari dokumen tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Itu adalah abstractive summarization. Ya, jadi kalau kita bandingkan antara um, ekstraktif dan abstraktif summarization mungkin lebih mudah ya kelihatannya untuk extractive summarization. Dari satu set dokumen yang panjang kita tinggal download saja yang kalimat yang menurut kita adalah kalimat yang penting. Sementara untuk abstractive text summarization kita perlu semacam membaca keseluruhan dokumen, kemudian mengenerate sebuah summary dengan susunan kata yang berbeda yang tidak ada di dalam dokumen aslinya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah membuat suatu uh, sistem untuk text summarization, terus bagaimana sih cara kita untuk mengevaluasi sistem ini untuk mengukur apakah sistem yang kita buat ini sudah benar-benar oke dalam melakukan text summarization atau belum. Nah, cara yang eh, pertama, ini biasa digunakan untuk extractive summarization, yaitu kita bisa menggunakan S1 score seperti biasa, di mana kita akan menghitung precision dan recall berdasarkan reference summary-nya. Jadi, mungkin teman-teman sudah pernah ada yang mengenal istilah F1 score ini sebelumnya, di mana F1 score didapat dari perhitungan precision dan recall terlebih dahulu, di mana precision itu didapat dari jumlah true positifnya dibagi dengan jumlah true positif dan false positif. Jadi jumlah jawaban yang benar dibagi dengan jumlah dokumen yang dikeluarkan oleh si sistem. Kemudian untuk recall-nya itu adalah jumlah jawaban yang benar dibagi dengan jumlah jawaban yang seharusnya benar. Nah, misalkan kita punya reference summary seperti di sebelah kiri ini. Ini adalah eh, hasil dari eh, pakar misalnya. Jadi seorang pakar manusia, dia setelah membaca teks yang kita berikan, ternyata dia memilih sentence A, B, C, D, E sebagai output dari summarization-nya. Sementara sistemnya kita dia menggenerate output sentence B, C, F, G sebagai hasil summary-nya. Nah, kalau kita lihat ada dua sentence yang sama ya antara summary yang digenerate oleh sistem dan summary yang ditentukan oleh si pakarnya ini atau yang sudah dilabeli. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai precision 2/4 atau 50%. Dapatnya dari dua, dua yang sama ini dibagi dengan 4. 4 adalah jumlah sentence di generated summary. Kemudian recall-nya kita dapatkan 2/5. Duanya masih sama karena ada dua sentence yang beririsan. Kemudian limanya adalah jumlah sentence yang seharusnya ada di reference summary atau ada di labelnya.
Nah, kalau tadi itu adalah matriks atau cara kita mengevaluasi si extractive summarization. Eh, Kalau untuk metode yang kedua, abstractive summarization, kita mengenal salah satu matriks yaitu ROGUE. Di mana ROGUE ini adalah singkatan dari Role Oriented Understanding for Listing Evaluation. ROGUE ini adalah internal matrix untuk mengevaluasi summary secara otomatis. Nah, di mana pada dasarnya dia bekerja mirip dengan Blue. Ini salah satu matrix juga yang digunakan untuk mengevaluasi machine translation. Kemudian ada beberapa poin juga yang perlu diperhatikan bahwa si ROG ini dia tidak sebaik human evaluation atau dievaluasi oleh human, tetapi lebih convenient karena tentunya lebih murah ketimbang kita membayar orang untuk mengevaluasi hasil summarization system kita. Eh, dan biasanya digunakan untuk abstractive summarization. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa eh, ketika kalau kita tidak menggunakan matriks-matriks yang ada, biasanya untuk mengevaluasi sebuah sistem peringkatan teks adalah dengan cara kita kasih ke seseorang pakar gitu, kemudian si pakar ini akan memberikan nilai 0 sampai 10 seperti itu untuk hasil summarization dari sistem kita. Kemudian kita tinggal cari rata-ratanya saja. Seperti apa cara kerja si Rogue ini? Jadi, misalkan kita diberikan sebuah dokumen D dan automatic summary X yang digenerate oleh si sistem. Kita minta n human sejumlah orang untuk memproduce set dari reference summaries D. Dan ini hanya dilakukan satu kali saja. Jadi kalau kita mau misalkan mau jadi algoritma untuk melakukan extractive summarization, kita tidak perlu si human ini untuk melakukan anotasi lagi. Kemudian kita menjalankan sistemnya dengan memberikan automatic summary X, dan kita perlu hitung berapa persen dari bigram atau unigram atau nanti ada yang lain lagi dari reference summaries yang muncul di X. Jadi ini ada contohnya, saya ambil dari videonya Hading Face ya. Misalkan kita punya human reference summary seperti ini. Jadi ini adalah uh, summary yang di-generate oleh seorang pintar uh, secara manual gitu. Kemudian ternyata si sistem kita itu mengenerate summary seperti ini. I really love reading the Hunger Games. Ada satu kata yang berbeda di sini. Nah, di antara dua hasil ini ada 6 unigram. Unigram ini hanya fancy word untuk kata ya. Jadi ada 6 kata yang match dari dua pasangan ini. Di mana kalau seperti itu kita bisa hitung recall-nya dulu. Recall-nya bisa didapat dari jumlah kata yang match 6 dibagi jumlah kata di reference. Ada 6 kata di reference-nya 6. Berarti ROACH-nya adalah 1. ROACH 1 recall-nya adalah 1. Kemudian untuk ROACH 1 precision ini adalah 6 per 7. 6-nya didapat dari jumlah kata yang match dibagi dengan jumlah kata di summary. Ya, kalau di sini ada 3 kata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 per 7. Kemudian kita hitung F1-nya dari precision dan recall ini dengan rumus ini. Jadi rumus F1 adalah 2 kali precision kali recall per precision tambah recall. Dengan menghitung F1 ini, maka kita sudah bisa mendapatkan skor akhir yang menunjukkan seberapa bagus si summarization system kita. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di nama matriksnya ini ada rows 1 ya, yang berarti kita hanya menghitung jumlah match kata untuk setiap satu kata.
Ada lagi yang namanya approach 2, di mana di sini kita akan menghitung jumlah bigram yang match atau jumlah setiap dua kata yang match. Sebelumnya ini katanya adalah I really love reading the Hunger Game. Sekarang setiap kata ini akan kita pasang-pasangkan setiap dua pasang. Jadi I really, really love reading, reading the Hunger, dan Hunger Games. Begitu juga untuk Human Reference Summary. Maka hasilnya seperti yang di sebelah kiri ini. Kemudian kita bisa mulai menghitung roach-nya, roach 2-nya dengan cara yang sama tadi seperti roach unigram. Caranya adalah dengan ya menghitung recall dan precision-nya dulu. Recall-nya adalah jumlah bigram yang match, ada 4 yang match, love reading, reading the Hunger, dan Hunger Games, dibagi dengan jumlah bigram di reference, ada 5 bigram di labelnya. Kemudian Roach 2-nya, jumlah bigram yang match 4, dibagi dengan jumlah bigram yang ada di summary 6. Kemudian kita hitung F1 score-nya dengan cara seperti tadi lagi, dan kita sudah dapatkan uh, Roach 2 untuk teks kita. Nah, selain Roach unigram dan Roach bigram tadi, ada juga yang namanya Roach L. Jadi L ini adalah singkatan dari longest common subsequence, yang berarti subsequence yang sama yang terpanjang gitu ya, kalau kita artikan secara bahasa. Kalau di sini ada subsequence yang sama yang terpanjang, yaitu love reading the I love reading the Hunger Games, dan jumlahnya adalah 6 dibagi dengan 6. Kemudian untuk Roach L-nya jumlahnya ada 6 dibagi dengan 7. Jadi langsung ini terpanjangnya aja. Oke, ini saya agak lupa taruh ini di sini, tapi selanjutnya kita akan coba belajar untuk melakukan ekstraksi extractive summarization menggunakan salah satu fitur yang namanya adalah TF-IDF. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, uh, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu atau nanti di akhir aja? Oke, sepertinya belum ada ya. Kalau gitu saya lanjut dulu. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah belajar bahwa salah satu fitur untuk merepresentasikan dokumen atau teks itu adalah TF-IDF yang merupakan singkatan dari term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Untuk melakukan untuk mengekstraksi nilai TF-IDF itu bisa kita lakukan dengan flow seperti berikut yang ditunjukkan di flowchart ini. Jadi mulai dari input data, kita lakukan dokumen indexing, kita lakukan term weighting, log frequency weighting, hitung nilai dokumen frekuensi, hitung nilai IDF atau inverse dokumen frekuensi, kemudian hitung nilai TF-IDF untuk setiap term, dan biasanya untuk TF-IDF di sini sudah selesai. Nah, tapi untuk summarization bisa kita lanjutkan dengan menjumlahkan nilai TF-IDF setiap term pada dokumen yang sama. Dari situ kita akan dapatkan nilai TF-IDF untuk setiap dokumen. Dan nilai TF-IDF untuk setiap dokumen ini dia akan menunjukkan seberapa penting dokumen tersebut.
Dan kalau nilai TF-IDF-nya tinggi, maka itu akan kita ambil sebagai hasil summary. Oke, kita mulai dari pengenalan dulu. Jadi, fitur statistik yang diekstrak dari sebuah teks adalah skor TF-IDF atau term frequency inverse document frequency. TF-IDF didefinisikan sebagai statistik numerik yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa penting suatu kata di dalam dokumen, di mana bobot dari kata akan meningkat sebanding dengan jumlah kata tersebut di dalam dokumen. Yang berarti kalau ada suatu kata yang nilai TF-IDF-nya tinggi, berarti kata tersebut bisa dibilang adalah kata yang penting atau keyword penting di dalam dokumen tersebut. Nah, setelah melakukan pre-processing terhadap teks, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan skor TF-IDF adalah sebagai berikut. Tahap pertama, kita lakukan yang namanya dokumen indexing, yaitu menentukan term index yang dilambangkan dengan T yang merupakan representasi dari keseluruhan dokumen. Pada penelitian ini, satu kalimat merupakan, ya, mohon maaf ini saya agak kopas dari skripsi ya, jadi suatu kalimat merupakan representasi dari satu dokumen. Term index ini didapat dari setiap kata yang tersisa dari hasil pre-processing. Jadi nanti untuk pre-processing kita akan lebih lihat ketika ngoding ya. Kemudian kita hitung nilai term frekuensi atau TF, yaitu jumlah pemunculan term pada setiap dokumen. Tahap ini disebut dengan term weighting. Kemudian tahap ketiga adalah proses log frekuensi weighting, di mana kita menghitung bobot log frekuensi dari kemunculan setiap term pada setiap dokumen. Nah, perhitungannya itu menggunakan rumus ini. Satu ditambah log dari term frekuensinya tadi. Jadi, satu ditambah log dari jumlah kemunculan si term tersebut. Ya, kalau TF-nya lebih dari 0. Kalau misalkan TF-nya sama dengan 0, berarti uh, WTF-nya ini adalah 0 juga. Tahap keempat adalah perhitungan nilai dokumen frekuensi, yaitu jumlah dokumen yang berisi term T tersebut. Tahap kelima adalah perhitungan nilai inverse dokumen frekuensi atau IDF, di mana perhitungan IDF ini menggunakan persamaan 2.2 yang ini, yaitu didapat dari log N per DF. N ini adalah jumlah dokumennya atau jumlah kalimatnya yang setelah kita potong-potong tadi, dibagi dengan nilai dokumen frekuensi dari term T tersebut. Kemudian kita lanjutkan menghitung nilai TF-IDF dari setiap term pada setiap dokumen. Perhitungan TF-IDF itu menggunakan persamaan 2.3 ini. Tinggal dikalikan saja antara WTF dari term T pada dokumen D dengan IDF dari term T. Dan ini sebetulnya tahap terakhir ya. Kita jumlahkan nilai dari WTD bobot pada term bobot dari term di dokumen tersebut dari setiap dokumen yang sama seperti yang ditunjukkan pada persamaan 2.4. Jadi setiap bobot dari setiap term yang ada pada dokumen yang sama kita jumlahkan dan kita akan dapatkan bobot pada dokumen tersebut. Setelah selesai perhitungan TF-IDF-nya itu, tinggal kita urutkan saja nilai WD atau bobot dokumen dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Di mana si WD ini dia menunjukkan dokumen yang terpenting sampai yang tidak penting. Hasil peringkasan menggunakan metode TF-IDF adalah sejumlah dokumen dengan urutan bobot terbesar, di mana N kurang dari N besar. N ini adalah jumlah eh, kalimat yang mau kita ambil sebagai ringkasan. Sementara N besar ini adalah jumlah kalimat dari dokumen kita. Um, Oke, mungkin kita akan masuk ke perhitungan manual sebelum akan kita coba diskusi lebih lanjut.
Nah, misalkan kita diminta untuk meringkas teks tersebut. Ini adalah sebuah teks dengan sejumlah kalimat. Nah, tahap pertama untuk meringkas teks ini adalah kita perlu melakukan parsing terhadap teks, di mana si teks-teks ini dari si dokumen ini eh, dari si paragraf ini kita akan pecah menjadi dokumen-dokumen atau kita akan pecah menjadi sentence per sentence atau kalimat per kalimat. Satu kalimat kita sebut sebagai satu dokumen. Dari sini berarti ada 4 kalimat. Kemudian untuk setiap kalimat itu akan kita lakukan tokenisasi. Nah, tokenisasi yang berarti kita perlu memilah atau memecah si kalimat ini menjadi kata per kata atau token per token. Ini adalah hasil tokenisasi untuk setiap data uji kita. Kemudian preprocessing yang ketiga adalah filtering, di mana di filtering ini kita akan menghapus kalimat-kalimat yang akan menghapus token-token atau kata-kata yang tidak penting, yang biasanya untuk setiap bahasa itu sudah didefinisikan kata-kata tersebut yang dikenal dengan istilah stop word. Nanti akan kita cek lebih lanjut. Kemudian preprocessing terakhir adalah stemming, di mana setiap kata yang ada di hasil sebelumnya itu kita kembalikan ke bentuk awalnya. Yaitu misalkan ini kata digunakan, kita kembalikan menjadi kata guna. Kata ini tipe ya. Kata apa lagi? Penelitian menjadi kata teliti. Kurang lebih seperti kata tergolong menjadi kata golong. Nah, ini adalah hasil dari preprocessing. Nah, eh, setelah itu semua term yang ada di sini bisa kita taruh dalam satu tabel besar misalkan. Di mana ini adalah semua term yang tersisa. Kemudian data uji ini menunjukkan kalimat pertama atau dokumen pertama, dokumen kedua, dokumen ketiga, dan dokumen keempat. Di sini kita lakukan tahap pertama tadi, yaitu melakukan dokumen indexing dan menghitung nilai term frekuensi. Di mana untuk setiap term kita perlu menghitung berapa banyak kemunculan term metode ini di setiap dokumen. Tadi kata tipe dia muncul 2 kali di dokumen 1. Kata ringkas dia muncul 2 kali di dokumen 2. Kata linguistik dia muncul 1 kali di dokumen 2 dan seterusnya. Setelah kita dapatkan tabel ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah menghitung nilai log frekuensi dari setiap term pada setiap kalimat. Jadi nanti ada tabel selanjutnya itu menunjukkan hasil perhitungan nilai log frekuensi, di mana perhitungan nilai pada tabel selanjutnya menggunakan persamaan 2.1 yang sebelumnya tadi, dan ini adalah contoh perhitungannya. Jadi misalkan untuk menghitung bobot term frekuensi dari kata metode pada dokumen 1 itu bisa dengan menggunakan rumus 1 tambah log term frekuensi metode pada dokumen 1. Jumlah kata metode pada dokumen 1 adalah 1. Ini. Kemudian berarti 1 tambah log 1, 1 tambah 0 sama dengan 1. Kalau perhitungannya ini dilanjutkan lagi, maka kita dapat hasil log frekuensi seperti tabel berikut. Kalau yang jumlahnya 1 biasanya tetap 1, kalau jumlahnya 0 biasanya tetap 0. Kalau jumlahnya 2 biasanya 1,3, kemudian 1,4 dan seterusnya. Ini hasil tahap kedua. Kemudian tahap ketiga kita menghitung dokumen frekuensi dan inverse dokumen frekuensi, di mana hasil perhitungan nilai dokumen frekuensi dan inverse dokumen frekuensi ditunjukkan di tabel selanjutnya nanti. Term metode hanya muncul pada satu dokumen, yaitu dokumen 1, sehingga DF metode bernilai 1.
jumlah dokumen yang memuat kata metode itu adalah satu. Sementara inverse dokumen frekuensi diperoleh dari persamaan 2.2. Ini adalah contohnya nih. Jumlah dokumen pada data uji ini ada 4 dokumen atau 4 kalimat tadi. Sehingga N besarnya bernilai 4. Dan contohnya di bawah sini. Ini adalah inverse dokumen frekuensi untuk metode. Didapat dari log N per DF metode. N-nya adalah 4 jumlah kalimatnya. DF metode adalah jumlah dokumen yang memuat kata metode, yaitu 1. Log 4, 0,602. Kalau kita teruskan lagi, maka kita dapatkan nilai DF seperti ini. Kalau di DF-nya ini kita hitung dengan rumus tadi, kita dapatkan IDF-nya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Setelah dapatkan IDF, kita menghitung nilai TF IDF dari setiap term pada setiap dokumen dengan cara mengkalikan saja, seperti di persamaan 2.3. Nah, eh, nilai eh, bobot term frekuensi kata metode di dokumen 1 adalah 1, sehingga di sini 1 ini dikalikan dengan inverse dokumen inverse ya IDF, inverse dokumen frekuensi dari kata metode, yaitu 0,6206 yang dari sini. Hasilnya kita dapatkan 0,602. Nah, di tabel ini kita sudah dapatkan TF IDF dari setiap term pada setiap data uji. Selanjutnya adalah kita menjumlahkan nilai TF IDF dari setiap term yang terdapat pada dokumen yang sama menggunakan persamaan 2.4 tadi, dan kita akan mendapatkan bobot TF IDF dari setiap dokumen. Hasilnya seperti ini. Jadi kita jumlahkan semua yang ada pada dokumen yang sama ini, sehingga kita dapatkan 4 nilai, di mana ini menunjukkan seberapa penting kalimat tersebut. Kalau kita lihat yang nilai TF-IDF-nya tertinggi, nilai bobot tertinggi itu ada di punyanya data uji ke-1 dan data uji ketiga, atau kalimat ke-1 dan kalimat ketiga. Sehingga teks awalnya seperti ini, kita bisa dapatkan hasil peringkasannya dengan cara langsung mengambil kalimat ke-1 dan kalimat ketiga sebagai hasil peringkasannya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman mahasiswa? Oke. Em, Kemudian selanjutnya, kalau tadi itu adalah teknik dasar dalam melakukan text summarization. Nah, eh, kalau sekarang agak jarang sebenarnya kita pakai teknik dasar itu untuk melakukan summarization, tapi kita biasanya sudah pakai model-model eh, deep learning atau bahkan large language model. Um, ada banyak model yang bisa dipakai untuk melakukan text summarization seperti D5, text-to-text transformers, kemudian ada Pegasus, ada BART, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa coba dengan buka link di sini, agentest.co/models. Kemudian di kiri bawah itu nanti ada filter untuk summarization. Kalau kita klik, kemudian kita pilih salah satu model, biasanya nanti akan ada Hosted Inference API di sebelah kanan, di mana ini API yang bisa kita gunakan untuk melakukan inference atau memanggil si model tersebut untuk melakukan summarization. Tinggal kita masukkan teks yang ingin kita summarize, klik compute, nanti keluar hasil summarization-nya atau hasil peringkasannya. Oke. Em, Kalau tidak ada pertanyaan, saya mungkin akan lanjut 10 menit dulu ke bagian kodenya.
Nah, em, misalkan kita punya em, eh, sama Mbak Henti tadi. Oke. Misalkan kita diberikan teks panjang seperti ini, kemudian kita diminta untuk bikin teks summarization buat merangkum kalimat ini secara otomatis. Nah, pertama yang kita lakukan tadi adalah dokumen parsing, di mana dari setiap eh, di mana setiap kalimat dari teks yang besar ini perlu kita pisah-pisah menjadi kalimat per kalimat. Nah, kita bisa pakai perbesar, kayaknya sambil kita jalankan aja. Kita bisa pakai package regex yang menjadi bawaan di Python, di mana kita mereplace baris barunya, kita hapus saja, dan kita akan split berdasarkan uh, titik dan titik yang ada spasi. Ya, saya coba guys jalankan. Oke, sekarang sekarang data kita simpan di variabel sentence ini, dan variabel sentence ini adalah list of string. Jadi isinya adalah kalimat-kalimat. Kalau kita print kalimat pada indeks kedua, kita sudah dapatkan seperti ini. Kalau kita print panjang sentence-nya, ada 81 sentence atau ada 81 dokumen. Kemudian pre-process, kita masuk ke tahap pre-processing. Yang pertama adalah tokenize. Nah, eh, tokenize ini pada dasarnya sebenarnya bisa kita lakukan pakai script biasa yang tersedia di Python. Nah, di mana dia akan split berdasarkan spasi saja. Jadi kata panas-panas yang ada di sini itu tetap dianggap sebagai satu token. Nah, eh, kalau misalkan kita mau tokenisasi dengan lebih oke, kita bisa pakai tokenizer dari package NLTK ini. Kita bisa import NLTK, kemudian kalau yang pertama kali install biasanya perlu mendownload eh, file-file punctuation yang disimpan di punch.zip, sehingga kita perlu jalankan dengan perintah ini. Oke, kalau kita mau pakai, tinggal jalankan saja nltk.wordTokenize. Coba kalau kita copy kalimat tadi, kira-kira gimana jadinya? Saya mau makan nasi kuning panas-panas. Oke, panas-panasnya tetap di satu token. Nah, di sini eh, saya akan pakai NLTK Radius Tokenizer. Jadi kita bisa memberikan parameter di Radius Tokenizer ini, kita mau mentokenize si sentence ini menggunakan apa. Ini di sini kita inisialisasi objek tokenizer-nya, kemudian kita panggil fungsi tokenize-nya dengan mengirimkan setiap kata yang ada di sentence. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Sudah terpisah setiap kalimat menjadi kata. Jadi sekarang tokenize ini isinya adalah list of string. Kemudian tahap selanjutnya adalah filtering. uh, seperti uh, di mana kita bisa pakai package NLTK juga. Di NLTK di modul corpusnya itu ada stop words. Jadi stop words ini dia menyediakan daftar kata stop words, ya, daftar kata stop yang bisa kita hapus dari teks kita. Kalau kita tuliskan hasilnya seperti ini. Kita bisa panggil stop words, kita kirimkan parameter Indonesia. Nah, ini kata-kata dalam bahasa Indonesia yang bisa kita hapus. Nah, ini sudah didefinisikan oleh Tala pada tahun 2003 kalau tidak salah.
total ada 757 kata. Nah, kemudian kita bisa filter stop word itu dengan loop sederhana. Kita filter. Oke, sekarang sudah tidak ada lagi kata-kata yang masih ada stop word-nya. Sekarang kalimat pertama dia sudah lebih ringkas. Sejarah kerajaan Kesultanan Ternate misalnya bersumber akan dari Hikayat. Sebelumnya sepertinya agak panjang ya. Coba kita cek. Uh, bukan yang ini. Ya, yang ini. Oke. Ya, sebelumnya agak panjang ya. Sejarah awal mula kerajaan atau Kesultanan Ternate dan seterusnya. Oke, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, karena ini list of string, kita akan joinkan lagi si list pada dimensi kedua, sehingga dia akan menjadi list of string saja. Nah, dia sudah menjadi list of string lagi. Oke, ya, bukan lagi. Oke, kemudian tahap selanjutnya adalah scanning, di mana kita perlu mengembalikan si kata-kata yang ada imbuhannya menjadi bentuk awalnya. Di sini kita bisa pakai package Sastrawi. Untuk menginstalnya, tinggal langsung pip install Sastrawi. Di Java juga ada ya package ini Sastrawi. Kemudian kita perlu membuat objek steamer dengan cara panggil sastrawi.steamer factory, kita import steamer factory. Kemudian bikin objek factory, kemudian bikin steamer. Yang ini tidak terlalu penting, yang itu saja. Hmm, ini hapus. Oke. Selanjutnya untuk melakukan stemming, kita bisa pakai perintah ini, steamer.stem, kemudian kirimkan kalimat yang ingin kita lakukan stemming. Jadi kalau dilihat, kalimat yang sebelumnya, saya menyapu perumahan lalu memakan pernasian, maka hasil stemmingnya adalah ini. Saya sapu rumah lalu makan nasi. Oke, ini agak lama jalannya sepertinya karena memang basis sastra ini bukan untuk Python ya. Jadi ketika dijalankan di Python itu ada lama dan kalimat kita agak panjang. Oke, kita biarkan dia jalan dulu sambil kita ke bawah. Dari atas tadi itu sudah selesai semua preprocessing kita. Sekarang untuk mengekstrak, ya, oke, sudah ya. Jadi kita lihat ada kata-kata yang hasil stemmingnya itu sudah tidak ada imbuhannya. Ada mungkin yang masih ada ya kayak bertahta ini seharusnya bisa menjadi tahta ya. Oke. Nah itu bisa teman-teman lihat lagi sendiri secara detail. Kemudian, nah untuk penghitungan TF-IDF-nya agar cepat kita tidak coding dari nol, kita tinggal pakai TF-IDF vectorizer dari scikit-learn. Di mana kita bikin objek vectorizer, kemudian kita tinggal panggil fact.fitTransform. Di mana fitTransform ini dia akan mengembalikan si TF-IDF-nya. Jadi kalau kita simpan di array, kemudian kita print shape-nya, ini ada 81 kali 385, yang berarti ada 385 words yang dipakai ya. Dan untuk 81 dokumen tadi. Sekarang misalkan kita pilih 5 sentence yang akan kita ambil sebagai ringkasan, kita import NumPy untuk menjumlahkan si ininya, IDF, TF IDF-nya, kita jumlahkan. Sekarang kita dapat 81 angka yang merupakan TF IDF dari setiap dokumen. Oke, tidak perlu kita sort, kita pilih saja top N-nya. Ternyata skor tertinggi itu ada pada kalimat 2, 9, 15, 40, dan 1. Nah, kita sort. Jadi, meskipun skor nomor 2 lebih tinggi, ketika kita menampilkan hasil summary-nya,
Yang kalimat pertama dia tetap mesti ada di depan, jadi tetap mesti sesuai dengan urutan kalimat pada dokumen aslinya. Kemudian kita print uh, ringkasannya, hasilnya seperti ini. Nah, sepertinya ada juga, coba saya cek. Jadi kayaknya saya pernah bikin, hmm, nah, codingan yang di atas tadi itu teman-teman bisa taruh di satu file um, satu file Python misalkan. Nah, terus kita bisa bikin um, ini sederhana, sistem untuk summary sederhana. Jadi codingan yang tadi ini sudah saya uh, taruh di file ini summarize.py. Kemudian coba kita lihat di samping. Sekarang kita akan coba bikin web app untuk summarizer, di mana kita pakai library Flash, atau teman-teman bisa pakai Django, atau bisa pakai Fast API atau apapun itu. Kita import Flash-nya, kemudian kita bikin root. Jadi ketika kita buka si websitenya tadi, dia mau ke halaman mana dulu? Jawabannya ke halaman index.html. Kemudian kalau eh, kita lihat di index.html, index.html ada di dalam folder templates. Jadi si library Flash ini dia akan secara otomatis mencari folder dengan nama templates dan melihat file HTML-nya di sana. Ini file HTML sederhana ya, di mana ada header, kemudian ada form action. Di situ ada dua hal yang perlu dilihat. Pertama, text area, eh, tempat kita inputkan si summarize-nya, si sentence-nya, dan kedua adalah button untuk eh, men-trigger proses summarize. Kemudian terakhir kita tampilkan hasil ringkasannya. Nah, eh, kalau misalkan si oke, kalau misalkan si button submit ini diklik, maka dia akan mengarah ke endpoint prediksi. Kalau kita lihat tadi endpoint prediksi adalah ini. Jadi kalau button submit diklik, kita akan masuk ke prediksi, kita akan cek kalau metodenya post, maka kita akan ambil teksnya, kemudian kita kirimkan ke fungsi summarize tadi. Kemudian hasilnya kita balikan lagi ke halaman index.html. Oke, mungkin kita akan coba. Hmm, 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 hmm. Oke, apakah sudah berjalan? Klik saja terima. Oke, nah ini sudah terbuka si tampilannya, text summarizer-nya. Coba kita copy saja teksnya tadi di sini, kita ke atas lagi, dan kita copy ini, ya. Eh, kita paste di sini. Oke, kita jalankan lagi, summarize. Oke, kalau teksnya agak panjang, dia akan bottleneck di bagian stemming tadi ya, ketika kita manggil library Castrawi. Jadi ya, coba kita tunggu, seharusnya sekitaran 30 detikan cukup. Hmm,
Oke, ini dia hasil ringkasannya. Lebih ringkas dari teks yang aslinya tadi. Yang ini. Oke, saya kira untuk yang ingin saya sharing di hari ini seperti itu. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Bu Diva. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materinya ya Pak Fadli. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Hening. Sudah paham sepertinya. Mungkin Pak Rizal mau bertanya biar menjadi pancingan. Ya, mungkin Bu Diva yang nanya dulu. Nah, Mungkin ini Pak, mungkin saya sedikit ingin bertanya. Jadi kan kalau biasanya yang tadi dijelaskan oleh Pak Fadli itu tadi kan ada dua nih, jadi ada atraktif sama abstraktif nih. Nah, itu kira-kira implementasinya itu seperti apa? Maksudnya pembedanya kalau di apa permasalahan yang kita temui itu seperti apa gitu Pak? Tadi kan yang jelaskan hanya definisi dan cara teknik-tekniknya. Nah, kalau misal dari segi orang awam untuk pendekatan ekstraktif dan juga abstraktif itu seperti apa? Seperti itu. Nah, iya ini eh, topik yang menarik ya. Hmm. Lebih ke kapan kita menggunakan extractive summarization atau kapan mungkin kita kapan waktu yang tepat untuk kita menggunakan abstractive summarization. Eh, Kurang lebih kalau dirumuskan seperti itu. Dan eh, di di mm, di proyek-proyek yang dilakukan di company pun biasanya kita tergantung kebutuhan ya. Jadi kita pernah melakukan dua-duanya, extractive maupun abstractive summarization, tergantung kebutuhan. Terkadang ada kebutuhan untuk mensummarikan secara abstraktif yang diminta oleh si klien. Kemudian terkadang ada si klien minta kita untuk melakukan summarization secara abstraktif saja karena dia tidak mau kalimat yang ada di dokumennya itu diubah-ubah seperti itu. Dia hanya ingin tahu poin penting yang dicantumkan di dokumennya itu seperti apa. Nah, dari ini biasanya tergantung dari kebutuhan kita masing-masing seperti itu. Kalau misalkan kita inginnya buat semacam sistem yang hanya mengekstrak kalimat utama dari paragraf, maka tentunya kita bisa pakai extractive summarization biasa. Kalau misalkan kita ingin hasil dari summarization-nya itu lebih fancy atau kelihatan lebih natural ya, kita bisa pakai abstractive summarization gitu. Jadi pada dasarnya eh, sesuai dengan kebutuhan seperti itu, Bu Diva. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, Pak Ya, Rizalnya menghilang. Nah, gimana Pak? Mungkin ada yang tanyakan? Oke, terkait dengan summarization, eh, apakah kan tadi kan evaluasinya ada kayak evaluasi generatif pada umumnya ya, seperti translation dan lain-lain. Eh, di real project atau eh, di penggunaan yang sebenarnya pernah nggak ada protes misalkan ini konteksnya kok jadi salah kayak gitu. Jadi mungkin secara panjang dokumen dia udah pendek gitu ya. Dia udah eh, sesuai, tapi untuk ngekip konteks supaya nggak hilang itu gimana sih sebenarnya? nah, iya, jadi menarik ya pertanyaan dari Pak Rizal.
Ya seperti sedang diuji skripsi nih. Jadi eh, iya, jadi memang itu menjadi tantangan ya. Kalau misalkan kita men-train model kita dengan suatu topik A tentang misalkan kita men-train suatu model kita dengan topik untuk men-summarize dokumen-dokumen biologi gitu. Nah, ketika kita meminta si model untuk men-summarize dokumen terkait matematika, untuk jawabannya biasanya akan lari gitu. Dan ya, berbeda dengan model-model yang open domain yang bisa mensamariskan secara umum gitu. Jadi sejauh ini belum, secara real life belum pernah kita temukan ya kasus seperti itu, karena biasanya untuk setiap sistem yang kita kembangkan itu akan ada constraint-nya. Jadi untuk setiap klien yang minta, dia akan eh, request kita untuk mentrain si model menggunakan dataset dengan topik A, dan ya hanya akan dia pakai untuk hal tersebut. Dan kalau misalkan ada klien lain lagi yang ingin kita bikin summarization system dengan topik B, maka kita akan sediakan model yang berbeda lagi. Jadi pendekatannya sejauh ini seperti itu. Ya, berarti dia semacam close domain ya, Pak ya? Iya, betul Pak. Close domain ya. Iya, Hmm, betul Pak. oke. Closed domain. Ya. Kemudian untuk dataset yang dibutuhkan misalkan, ini kan banyak juga teman-teman yang mungkin sedang akan skripsi. Jadi eh, untuk task summarization ini apakah membutuhkan data yang eh, se-large apa gitu misalkan? Atau mungkin dari pengalaman Pak Fadli, apakah misalkan datanya itu lebih apa ya? Tantangan kalau dari data yang real itu apa sih sebenarnya? Kalau untuk sistem summarization, apakah memang jumlah itu sangat matters atau kualitas dokumen atau apa? Iya, dan ini pertanyaan yang eh, penting juga ya saya rasa untuk dijawab, karena setiap kita mentrain algoritma tentunya butuh data. Dan kalau saya lihat sih sepertinya jumlah datanya itu tidak terlalu, eh, tidak perlu data yang jumlahnya sampai ribuan data, apalagi ketika kita pakai model-model yang seperti saya tunjukkan pada slide terakhir yang sudah di pre-train sebelumnya oleh orang lain, sehingga kita hanya perlu men-trigger si model untuk eh, sedikit belajar tentang domainnya kita seperti itu. Dulu saya masih ingat ketika skripsi, itu skripsi saya tentang peringkasan eh, literatur ilmu komputer atau peringkasan paper di bidang informatika seperti itu. Dan dataset saya itu ada 10 file PDF, eh, di mana dari 10 file PDF itu saja sudah bisa kita dapatkan sekian ratus sentence ya, yang bisa kita pakai untuk proses labeling. Jadi eh, iya, dari sedikit data itu bisa kita mulai dan kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Dan em, akhir-akhir ini ketika saya berinteraksi dengan model-model summarization, biasanya kita hanya butuh eh, tidak sampai 200-an data, mungkin 100-an data itu sudah cukup untuk men-trigger si model untuk belajar tentang domain kita dan bisa perform dengan sangat bagus seperti itu. Dan kalau mungkin terkait teknik labeling atau teknik pelabelan itu juga jadi topik yang menarik ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin skripsi, ini juga bisa jadi salah satu pendekatan yang eh, efisien. Jadi dulu ketika saya skripsi, untuk labeling si datasetnya itu
saya kumpulkan 10 file PDF itu, kemudian saya pecah menjadi kalimat per kalimat. Kemudian saya labeling secara pribadi dahulu untuk menentukan mana kalimat penting dan kalimat tidak penting. Kalimat yang bisa diambil sebagai summary dan yang bisa dibuang dari si summary itu. Kemudian saya bawa ke pakar, dalam hal ini dosen Philcom sendiri, untuk divalidasi apakah yang saya pilih tadi itu sesuai apa tidak, seperti itu. Dan saya rasa itu ya pendekatan yang bisa teman-teman coba juga untuk yang ingin coba extractive summarization. Kalau yang ingin coba abstractive summarization, selain Roach tadi, tentunya bisa dengan human evaluation ya. Jadi untuk mengeval, uh, teman-teman masukkan teks, kemudian si output summary-nya itu dicatat dan dibawa ke pakar. Nanti pakar dalam hal ini mungkin bisa dosen, itu akan kasih nilai terhadap output dari si model tadi itu antara 1 sampai 10, seperti itu. Dan sepertinya bisa ada pendekatan di luar itu yang bisa teman-teman desain sendiri selama selama bisa dipertanggungjawabkan ya flow-nya. Ya, baik. Terima kasih Pak Fadli. Sama satu lagi mungkin dari saya, karena Pak Fadli adalah praktisi gitu ya di prosa.ai. Pengalaman Pak Fadli ketika serving model itu seperti apa sih? Kan ini domainnya adalah teks ya, teks. Yep. Nah itu servingnya gimana? Apakah ada pipeline sendiri atau stack yang seperti apa yang mungkin sudah pernah dilakukan gitu? Nah, iya ini pembahasan yang menarik juga. Jadi uh, uh, flow yang biasa kita lakukan itu sebenarnya kan mulai dari data anotasi sampai eksperimen, di mana kita kembangkan model-model, kita coba berbagai macam model dengan dataset yang kita punya untuk dapatkan performa yang terbaik. Setelah dapatkan model yang terbaik, yang kita lakukan itu biasanya kita bungkus si model dengan API, sehingga dari back end ataupun dari kadang ada klien yang hanya ingin kita deliver API, itu mereka bisa nembak ke API tersebut. Nah, untuk model-model seperti yang dikembangkan seperti pakai TensorFlow seperti LSTM ataupun model-model yang lain, itu bisa kita pakai TF serving untuk meng-up si model agar bisa ditembak dalam bentuk API seperti itu. Dan ini ya, kayaknya menarik juga kalau kita bahas. Iya, karena mungkin kalau di perkuliahan itu kita nggak pernah ngomong sampai deployment ya, khususnya deployment di apa namanya di machine learning gitu. Biasanya berhenti di modeling atau eksperimen, terus kita nggak tahu caranya kalau misalkan model ini udah jadi mau di share-nya gimana. Nah, iya, iya sih, betul, betul, betul. Nah, jadi em, ini salah satu teknologi yang bisa dipakai untuk men-share model kita agar bisa diakses eh, ya oleh misalkan klien kita kah atau teammate kita, itu dia bisa kita bisa meng-up atau menjalankan model kita di sini, sehingga ketika orang mau pakai itu mereka tinggal kirimkan request HTTP saja tanpa perlu menjalankan script apa-apa gitu. Nah, untuk model-model yang LSTM itu kita biasa pakai model-model yang basisnya adalah TensorFlow, kita biasanya pakai ini TF Serving. Untuk model-model yang basisnya adalah Torch, itu juga ada namanya Torch Serve. Nah, nah, konsepnya sama, jadi eh, si modelnya ini akan di-up ke port tertentu sehingga bisa kita hit menggunakan HTTP request. Tapi pada dasarnya sudah agak jarang saya temui ya yang
pakai tail surfing dan torch serve, karena NLP akhir-akhir ini orang-orang pada pakai pre-train model semua yang basisnya transformers, dan biasanya itu model-model dari Hugging Face. Nah, di mana si Hugging Face ini menyediakan apa sih? Dia menyediakan surfing sendiri juga. Oh, baru Nama tahu saya kalau yang Hugging Face. Terus ya. si Hugging Face-nya bisa di-subscribe nggak? Ataukah? Jadi kita ngaksesnya ke Hugging Face-nya. Modelnya itu bisa kita taruh di file system, Pak. Jadi uh, di di server kita aja atau di komputer kita Oh, gitu. hmm. Dan kita di si namanya ONX ini kan ONX. Hmm. Nah, jadi nanti si model yang kita punya itu semacam kita perlu ekspor dulu, kurang lebih sama seperti self serving, kita perlu ekspor ke format yang bisa dibaca oleh si ONX ini, dan dia bisa melakukan inference dengan lebih cepat. Gitu. Hmm. Hmm. Dan untuk molotnya tetap sama. I see. Iya, iya. Baik, kayaknya ada pertanyaan ya Bu Dipa itu. Baik, saya coba baca dari Irsyad Kema Azani. Jadi, apakah kita bisa melakukan text summary dengan menghilangkan bias atau sentimen yang ada pada source asli? Nah, mungkin bisa dijawab Bapak Pak Al-Fadli. Iya, kalau kita melakukan summarization, kemudian pada intinya ketika kita mau melakukan summarization itu, kita perlu membuat hasil summarization itu tetap pada topik yang dibahas. Jadi eh, isi teksnya itu lebih ringkas, tetapi topiknya itu masih sama, dan dia bisa menampilkan important points dari teks yang panjang tadi sebelumnya. Jadi kalau misalkan eh, kita hilangkan biasnya secara teknis itu bisa, tetapi semacam kayak ya bukan summarize, bukan hanya summarize biasa berarti, tetapi ada beberapa part yang kita tambahkan seperti itu. Nah, eh, mungkin kalau kita eh, hanya sekedar ingin ambil suatu informasi dengan mengabaikan kias atau mengabaikan eh, beberapa poin yang ada di teks tersebut, kita bisa pakai pendekatan information extraction seperti biasa. Dan ya tidak tidak ke text summarization seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Fadli. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi untuk teman-teman mahasiswa. Ya, Masih kurang berapa menit ini Pak Rizal? 15 menit ya? Harusnya 50 menit, 50 menit, 100 menit. ini Masih ada di yang mau skripsian tentang text mining, boleh angkat tangan. ya boleh teman-teman Siapa yang mahasiswa mau boleh. skripsi? Siapa yang berskripsi? Nggak ada Pak. Ada mahasiswa bimbingan saya yang tadi. Nah, Oh, Vincent, ada Vincent. Halo Mas Vincent. Vincent mana? Ada Vincent ini Travel. namanya. Ada namanya Halo. Pak. Vincent tidur. Bangun Vincent. Iya, baik. Yang lain tidak ada yang ingin tanyakan Kalau mungkin. teman-teman sih beberapa eh, riset skripsinya terkait dengan chatbot ya. Chatbotnya tapi yang masih close domain kayak chat to PDF seperti itu ada juga. ah, Hmm. iya iya, keren sih Pak. Kalau jadi kalau saya lihat sekarang malah sudah high level ya teman-teman ketika skripsi ya. Seingat saya dulu
ketika saya skripsian yang topiknya sama terkait NLP, itu paling seputaran text classification, ataupun kalau mentok-mentok mungkin sentiment analysis, dan biasanya pakai yang pendekatan-pendekatan tradisional. Dan ya saya rasa kalau teman-teman sudah mulai explore model-model yang besar, termasuk penggunaan large language model, nah itu saya rasa teman-teman bisa explore juga tuh, karena ya meskipun eh, ini, tapi teman-teman bisa coba pakai, kalau misalkan resource-nya terbatas, saya rasa pakai Google Colab juga sudah cukup membantu ya untuk mengerjakan skripsi itu. Atau teman-teman kalau mau men-training itu, apa sekarang udah ada komputer server yang bisa dipakai ya? Sudah ada sih, Philcom ada, terus di universitas juga sudah menyediakan. Sebenarnya kalau Hmm, kalau fasilitas sudah ada. Gitu. dan cara pakainya tuh gimana, Pak? Kalau saat ini menggunakan Jupyter ya, link Jupyter gitu, Oh, oke. share link Jupyter. Hmm. Kalau dulu belum ada ya, gitu ya. Dulu tidak ada. Ada. Jadi saya ingat dulu kayaknya di lab KC apa lab mana gitu ada yang sedang pakai laptopnya sepertinya buat mentrain apa menjalankan Hmm. apa gitu, dan laptopnya ditaruh di lab dan dikasih tulisan jangan ditutup gitu. Oh, jangan dimatikan gitu ya. Iya. Ya, saat ini sudah ada sih. Nice. Keren keren. Tapi kalau apa namanya opportunity, nanti mungkin tapi dijelaskan minggu depan kali ya. Opportunity pekerjaan di NLP itu sebenarnya ini buat teaser aja ya. Eh, kayak gimana sih ininya? Yang dikerjain apa sih NLP engineer? Nah, iya. Eh ini eh pembahasan detailnya ingin saya sampaikan di pekan depan sih, tapi secara garis besar, ketika kita menjadi seorang NLP engineer, ternyata kita tidak hanya mentrain model saja, teman-teman. Jadi eh, pekerjaan kita itu semacam dari hulu ke hilir, mulai dari anotasi data sampai delivery program, di mana eh, kalau kalau kita lihat di artikel-artikel, mungkin tugas delivery itu bagiannya dari DevOps ya, di mana kita membungkus sistemnya dengan API, kemudian kita buatkan lagi Docker image, dan kita delivery ke user, kemudian kita em, ya upkan lagi sistem yang kita buat seperti itu. Jadi dari segi tools sangat luas ya penggunaannya, yang baik penggunaan si NLP engineer ini. Dan sebenarnya tidak terbatas hanya pada NLP engineer. Machine learning engineer juga seperti itu. Kalau sekarang itu ada istilah ML Ops, yang merupakan semacam kepanjangan dari DevOps yang bisa machine learning kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar, saya sarankan mungkin membiasakan diri dengan ya tools-tools seperti eh, Docker, kemudian GCP, AWS, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dari segi flow pekerjaan seperti itu, lumayan dari hulu ke hilir kita mengerjakannya. Ya, mungkin itu wawasan buat teman-teman ya. Eh, kalau ingin kerja di bidang NLP engineer. Mungkin itu Bu Diva dari saya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kalau tidak ada, ini saya tutup apa bagaimana ya Pak? Ya Bu, boleh. Boleh. Ya, 1,5. Baik, terima kasih atas materinya Pak Fadli. Mungkin saya sedikit memberikan ringkasan, tapi sedikit sekali tapi ya. Jadi tadi yang dipaparkan oleh
Pak Fadli, yaitu terkait text summarization, di mana dia itu digunakan untuk pengurangan kalimat atau sebuah teks. Nah, di sini ada dua pendekatan, yaitu ada ekstraktif dan juga abstraktif, di mana yang tadi ekstraktif itu untuk digunakan untuk mengidentifikasi informasi, kemudian diekstraksi atau dikelompokkan. Nah, kalau semua yang abstraktif tadi itu digunakan untuk meringkas abstrak atau kemudian ditulis ulang dengan cara seluruh dokumen itu akan dicoba untuk diringkas untuk merepresentasikan sebuah semantik baru seperti itu. Nah, untuk teknik-tekniknya tadi ada beberapa cara. Yang pertama ada pre-processing, kemudian dilanjutkan ada proses ekstraksi fitur, kemudian ada proses untuk pengambilan top keberapanya gitu ya. Jadi ada beberapa rankingnya, kemudian dicari. Nah, dari situlah proses dari tahap summarization. Nah, mungkin tadi untuk tahap simpelnya pada tahap preprocessing tadi ada 4, yaitu ada parsing, tokenizing, kemudian ada filtering dan juga stemming. Mungkin itu saja dari paparan dari Pak Fadli. Saya dan tim panitia juga sangat berterima kasih atas paparan hari ini. Semoga materi dari Pak Fadli bisa memberikan insight baru dan manfaat untuk teman-teman yang ingin mengambil skripsi terkait bidang text mining ya, yang pokoknya yang berhubungan dengan text mining seperti itu. Mungkin semoga bisa memberikan pandangan baru. Jadi oh ternyata dengan nanti mengambil topik seperti ini, oh nanti harus menggunakan seperti ini dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mungkin jika ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan dari kami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Terima kasih, Pak Ibu, Fadli. Pak Farizal. Terima kasih Terima kasih. Pak.